Su-35 atau yang biasa disebut Flanker E adalah generasi terbaru dari pesawat tempur Sukhoi Rusia dan merupakan pengembangan dari Su-27 versi sebelumnya. Pesawat tempur super canggih inilah yang membuat banyak produsen pesawat lainnya sakit hati karena Indonesia tetap ngotot untuk mendatangkan Su-35 dibandingkan pesawat bikinan mereka. Termasuk diantaranya adalah Lockheed Martin yang juga harus gigit jari karena tawaran menggiurkannya tetap ditolak oleh Indonesia. Saat itu Indonesia ditawarkan menjadi negara pertama yang menggunakan varian terbaru dari F-16 Viper hingga biaya operasional yang terjangkau serta penggunaan teknologi canggih. Sekarang mari kita lihat apa saja kehebatan Su-35 yang mungkin menjadi alasan mengapa Indonesia semakin jatuh hati pada pesawat tempur ini. Yang pertama, manuver yang tidak mampu dilakukan oleh pesawat tempur lain. Sama seperti varian Sukhoi yang lain, Su-35 juga mampu melakukan manuver-manuver tempur yang tidak dapat diimbangi oleh pesawat tempur lain. Yang paling terkenal adalah manuver Cobra, di mana Su-35 dapat menanjak secara tegak lurus atau vertikal, berhenti sesaat di udara, dan berjungkir balik 180 derajat dengan stabil. Kemampuan manuver ekstrim Su-35 didapat berkat desain aerodinamika pesawat dan dukungan mesinnya. Kelebihan lain dari Su-35 adalah nozzle atau mesin buang atau knalpot pesawat yang memiliki fitur thrust vectoring. Yang kedua, sulit dilacak oleh radar. Meskipun tidak mempunyai kemampuan siluman seperti varian F-22 Raptor milik Amerika, Su-35 dilengkapi dengan sistem jamming untuk menurunkan kemampuan deteksi radar milik pesawat musuh, serta radar yang dapat mendeteksi sinyal dari belakang pesawat untuk menembakkan peluru kendali SAR. Su-35 dilengkapi dengan radar Irbis IPISA yang dapat mendeteksi banyak sasaran, baik di darat, laut, maupun udara, serta memiliki jangkauan 2 kali lebih jauh dibandingkan dengan radar milik pesawat-pesawat generasi keempat. Yang ketiga, mempunyai kemampuan multi-role. Su-35 disebut sebagai pesawat tempur multi-role karena selain fungsinya sebagai pesawat tempur penghancur, dia juga dapat digunakan untuk fungsi lainnya. Su-35 mempunyai kemampuan sebagai stasiun bahan bakar yang dapat melakukan pengisian bahan bakar untuk pesawat-pesawat lain di udara. Su-35 dapat menjadi pesawat pemadam kebakaran dengan menjatuhkan bergalon-galon air tepat ke atas area di mana api berkobar. Yang keempat, mampu membawa senjata lebih banyak. Dengan kemampuan angkutannya yang tinggi, yaitu mencapai maksimal 30 ton, Su-35 dapat membawa senjata yang lebih banyak dibandingkan pesawat lainnya. Su-35 mempunyai 12 hardpoint yang dapat digunakan untuk mengangkut berbagai macam misil, roket maupun bom, mulai dari misil udara ke udara R-27, misil jarak menengah R-77 dan R-73. Yang kelima, tidak rewel untuk masalah suku cadang. Ini mungkin alasan paling utama mengapa Indonesia memilih Su-35 ketimbang pesawat lain, utamanya pesawat dari Amerika, karena merupakan pengembangan dari Su-27 sebelumnya. Maka suku cadang dari Su-27 dapat digunakan ke Su-35 dan sebaliknya. Hal ini jauh lebih praktis ketimbang membeli suku cadang yang berbeda untuk masing-masing pesawat.
Sebelumnya, Indonesia telah memiliki skuadron Su-27 dan Su-30. Bukan hanya dari suku cadang, dari segi persenjataan, Su-35 dapat menenteng persenjataan yang sama milik Su-27. Itulah beberapa keunggulan dari pesawat tempur terbaru bikinan Rusia ini. Sikap Australia yang mendatangkan F-35 juga menjadi alasan bahwa Indonesia wajib dan perlu untuk mendatangkan pesawat tempur dengan kemampuan tinggi sebagai deterrent. Masalah pembelian Su-35 akan dibahas dan kemungkinan direalisasikan pada akhir bulan November ini. Di Indonesia, Su-35 akan menggantikan posisi F-5 Tiger yang umumnya sudah uzur dan akan di-grounded.